selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Jadi Dedek. Perkenalkan Bu, nama saya Rizky, saya ahli gizi yang akan memberikan konseling kepada Ibu. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait Ibu dan anak Ibu. Iya. Nama Ibu siapa? Susi Pak. Susi. Umur Ibu? 28 tahun. 28 tahun ya. Anak Ibu siapa namanya? Milea. Milea. Oh. Cantik nama, kayak artis Tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 25 Agustus tahun 2021. 2021 ya. Jenis kelamin Perempuan. perempuan. Alamat tinggal di mana Bu? Di Jalan Tanjung Pura, Kedamin Hilir. Jalan Pura. Nomor HP yang bisa dihubungi 0856 0856 54 54 222 222 670. 670. Oke. Nah, sekarang apakah dalam keadaan hamil Ibu? Tidak Pak. Tidak ya. Nah, terus bagaimana keadaan kesehatan anak Ibu sekarang? Lagi batuk pilek kebetulan Pak. Oh, lagi batuk pilek? Iya. Oh, udah berapa lama Ibu? Sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Ada diare, demam? Demam kemarin ada, cuma Demam. Oh, udah lama ya. Tapi sekarang nggak demam. Udah demam. Nggak demam. Ada mau nggak menyusu? Nyusu mau deh Pak. Mau ya? Iya, Nggak cuma ada. makan aja yang kurang. Makan kurang. Oke. Boleh minjam KMS-nya? Boleh Pak. Nah, saya mau lihat data-datanya. Oh pinjam. Minjam ya, minjam. Ya, Minjam ya. oh, Minjam. Oh pinjam Pak. Eh, Oke. Lahirnya 2,9 kg ya Bu? iya Pak. Dua bulan yang lalu timbangannya 8 kilo. Bulan lalu naik ya, naik 3 on, Iya. 8 kilo 3 nih. Bulan ini turun lagi ya. Turun ya Pak. Karena batuk pileknya. Iya, 8 kilo. Berarti baru satu kali ya tidak naik ya. Iya. Iya. Waktu melahirkan kemarin ada diletakkan di punggung, di dada, ada pas lahir kemarin? Ada cuma sebentar aja. Oh sebentar ya. Sampai sekarang masih diberi ASI? Masih Pak. 6 bulan kemarin Masih ASI eksklusif ya. Oke. Dalam biasa menyusui berapa lama menyusuinya? Tidak tentu Pak. Biasa sampai air susunya habis. Sampai habis. Iya. Oh. Habis sebelah baru pindah sebelah begitu? Iya. Oh gitu. Berapa kali menyusuinya biasa? Tidak tentu juga Pak. Tidak tentu. Iya. Pokoknya aku udah diminta ya. Kira-kira berapa kali lah? Kalau siang ya sampai malam. Siang sampai malam. 7-8 kali ada kali ya. Malam dia sering itu. Mungkin lebih ya. Atau 7-8 kali. Sekitar itulah. Ada menggunakan botol? Ada cuma dia kadang-kadang. Ibu bekerja? Iya. Bekerja. Oh. Ada menggunakan susu formula? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Berarti kalau untuk menyusui mungkin tidak ada masalah ya. Iya. Ibu makan berapa kali sehari? 2
2 sampai 3 kali, Pak. 2 sampai 3 kali. Iya. Minumnya berapa banyak sehari? Sekitar 1.500 sampai 2.000 1.500 cc. kurang lebih. Lebih ya. Ibu kerja di mana? Di puskesmas. Orang puskesmas. Ya tahu lah berarti ya beberapa hal yang tentang kesehatan ya. Nah, terus untuk dedeknya kemarin makan apa aja? 4 bintang tuh yang kemarin ada konseling 4 gizi bintang. juga, iya. Bintang. Ada Apa nasi. tuh? Ada nasi, ada sayur, ada lauknya, tahu, tempe. Kalau kemarin makan apa? Kemarin dia cuma makan ikan sama Ikan. buah labu. Buah Iya, labu. labu. Labu Ya. labu apa? Labu kuning. Labu kuning. Pakai nasi ya. Iya, pakai nasi. Udah pakai nasi ya sekarang ya. Berarti nggak pakai tahu atau tempe, kacang? Kacang kemarin ada, tahu tempenya nggak ada. Kacang ada ya. Iya, ada. Berapa kali makan satu harinya biasa? 3 kali. 3 kali. Iya. Berapa banyak sekali makan? Nggak tentu karena dia lagi susah makan, Pak. Kalau lagi susah Iya. makan. Ada 1 mangkok Nggak sampai. sampai. Berapa sendok lah kira-kira? Paling 1 sendok sekali makan itu pun belum sampai 1 sendok. 1 sendok. Kalau kemarin banyak nggak? Kemarin agak banyak. Banyak. Berapa lah? Berapa ya? 3 sampai 4 sendok mungkin ada. Ya, ada 4 sendok ya. Makannya dah bentuk apa? Dah makan? Udah nasi, Pak. Udah nasi ya? Udah nasi keluarga ya berarti. Berarti ada makan pokoknya, kacang, ada bulan Februari kemarin udah dapat vitamin A. Ada vitamin A. Vitamin A ya. Udah. Biasa makan selingannya apa aja? Nggak tentu, kadang ubi, kadang dia juga ada snack pabrikannya. Kadang pisang, kadang apa. Nggak tentu lah. Oh iya, berarti ada buah apa segala macam ya. Iya. Nah, biasanya untuk ibu sebelum mereka makan apa yang ibu lakukan? Cuci tangan. Cuci tangan ya. Pakai apa? Cuci tangan pakai sabun nak? Pakai sabun lah, Pak. Biasa di rumah minum pakai air apa? Air galon. Air galon ya? Iya. Ada yang merokok di rumah? Nggak ada, Pak. Alatnya biasa dicuci nak? Dicuci lah, Pak. Cuci pakai apa? Cuci pakai air pengalir. Air mengalir. Iya, pakai sabun. Pakai dot berarti ya? Iya. Pakai dot. Cuman setiap hari atau gimana? Apanya? Pakai dotnya? Enggak. Kalau saya kerja aja. Kalau kerja. Iya. Jadi yang saya tanyakan tadi udah bagus. Posyandunya udah rutin setiap bulan ya. Setelah saya lihat dari buku KMSKIA-nya. Terus ada juga kenaikannya di bulan yang lalu ada kenaikan. Cuman karena bulan ini ada batuk pilek, kurang makan. Jadi turun ya. Jadi berat badannya jadi tidak naik ya. Terus kemarin juga makan kemarin juga ada cukup lengkap lah, ada nasi, ikan, labu, kacang juga makan tiap hari sehari. Udah bagus makannya, cuman ya mungkin karena lagi batuk pilek nafsu makannya lagi kurang. Nah, nanti coba pas pemberian makannya diberikan yang apa yang dia mau dulu lah. Iya. Nah, ibu kan bekerja ya. Iya. Nah, nanti ibu bekerja, nanti kalau ibu bekerja biasa kan memerah ASI. Di rumah ada kulkas atau freezer? Ada, Pak. Iya. Nah, nanti diperah menggunakan tangan. Kalaupun memang ada alatnya menggunakan alat. Iya, saya pakai alat biasanya, Pak. Benar. Ini nanti diperah, masukkan ke wadah yang bersih. Iya. Nah, disimpan. Nah, kalau disimpan di ruang terbuka, maksudnya di suhu ruangan, suhu sekitar 27 sampai 30 derajat, itu bisa tahan 4 jam.
Nah, kalau di bawah suhu ruangan misalnya dikurang dari 25 derajat, itu bisa lebih lama. Misalkan disimpan dalam termos es, yang diberi es itu bisa tahan sampai 6 jam. Nah, kalau disimpan dalam kulkas di pendingin biasa itu bisa sampai 1 hari, 24 jam bisa. Nah, kalau disimpan dalam freezer itu bisa sampai 3 bulan kalau suhunya di bawah 15 derajat Celcius. Ya. Nah, nanti setelah disusukan, setelah diperah, seandainya mau dicairkan, nanti seandainya dalam bentuk es, nanti dikeluarkan dulu sehari sebelumnya dari freezer, dikeluarkan dulu ke pendingin biasa selama 1 hari biar susunya tidak mudah rusak. Terus untuk makanannya boleh berbagai macam. Yang penting ada karbohidrat, ada lauk pauk hewaninya, terus lauk nabatinya, terus ada sayur dan buah. Nah, untuk sayur lauk untuk makanan pokoknya boleh nasi, tidak selalu nasi. Boleh diganti jagung, ubi, terus roti juga boleh. Nah, apa yang ada di sekitaran ibu lah, di rumah tangga ibu yang ada. Terus buah-buahan dan sayur, tidak harus buah yang mahal. Seandainya ada yang mudah didapat atau murah, kadang-kadang. Nah, kalau setahu saya kalau di Kampus Ulu ini kan banyak ya orang jual buah naga. Nah, itu bagus untuk pencernaannya juga, terus kandungan zat vitamin C-nya juga tinggi. Nah, terus semangka boleh, pisang, di situ juga ada nanas. Pokok makanan-makanan yang mudah dikunyah maupun ditelan. Oh iya, untuk apakah sudah ada tumbuh gigi? Udah Pak, udah ada 5. Udah. Ya udah, berarti makanannya boleh yang agak padat sedikit, yang untuk buah-buahnya. Terus sayurnya juga jangan dilupakan saat memberikan makan. Boleh dari bayam, sawi, boleh dari wortel kalau untuk yang vitamin A-nya. Kalau misalnya wortel nggak ada, boleh pakai buah perenggi, labu perenggi boleh. Nah, terus untuk kacang-kacangannya boleh dari kacang polong, kacang hijau, kacang merah. Nah, terus juga dari olahannya juga bisa dari tahu atau tempe. Nah, terus untuk lauk hewaninya boleh dalam bentuk ikan, daging ayam, terus telur juga boleh, udang boleh. Nah, selama anak tidak ada alergi boleh diberikan. Karena kan udah lama juga kan, makanya pemberian makannya kalau bisa sebelum makan, sebelum menyusui, biar anaknya terasa lapar. Ketika dia lapar, dia akan meminta makan. Kalau kita dah diberi susu dulu sebelum makan, dia akan kurang makannya nanti, karena dia kan dah merasa kenyang perut, isinya perutnya ya. Nah, berarti ketika anak sakit, ada beberapa hal yang perlu ibu lihat. Ketika anak sakit, seandainya hanya demam hangat, tidak perlu dibawa, boleh dikasih obat dulu, tapi sesuai dengan petunjuk dari tenaga kesehatan. Nah, seandainya demam tinggi di atas 37,5, boleh dibawa ke puskesmas atau di pelayanan kesehatan. Diare, terus gizi buruk, muntah-muntah, kejang, itu boleh langsung cepat, kalau bisa cepat dibawa ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit, pokok secepatnya. Nah, dari itu bisa bagaimana Bu? Udah paham nggak? Misalnya contohnya dari makanan. Iya, udah paham kalau cukup. Dan juga ibu kan menyusui ya. Nah, karena ibu menyusui, sama juga dengan dedeknya, makannya juga 4 bintang. Makannya 4 bintang, terus minumnya ditingkatkan. Bisa diatur lah, misalnya 2 jam sekali minum 1 gelas, jadi ataupun 2 gelas ya. Nah, makannya juga sama, boleh dalam bentuk yang berbeda.
tinggal divariasikan apa yang mau diberikan makannya. Nah, Iya. supaya nanti pas menyusui itu ibu tidak merasa pusing ataupun kehausan menyusui itu. Ya mungkin jadinya udah resi Iya, kan. Pak. Mungkin dari itu ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya, udah Oke. paham. Itu aja sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah mau kunjung Iya, Pak. dan selamat pagi.